Sebelum memulai pembukuan menggunakan Excel, saya ingin terlebih dahulu membahas secara singkat mengenai BUMK dan pembukuannya. BUMK atau Badan Usaha Milik Kampung adalah usaha milik kampung yang dikelola pemerintah kampung dan berbadan hukum. Pembentukan dan pendiriannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi sumber daya di kampung tersebut. Sebagai lembaga yang menjalankan bisnis keuangan, BUMK wajib untuk membuat laporan keuangan usaha setiap bulan dengan jujur dan transparan. Juga harus menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat di kampung. Prinsip pembukuan BUMK secara umum tidak berbeda jauh dengan pembukuan keuangan lembaga lainnya. BUMK harus melakukan pembukuan dan pencatatan dari transaksi setiap hari dengan menggunakan sistem akuntansi. Fungsi dari akuntansi adalah untuk menyajikan informasi kepada pihak internal dan eksternal sebagai dasar pembuatan keputusan. Tujuannya yang pertama yaitu untuk mengetahui perkembangan dana BUMK. Yang kedua, untuk mengetahui kemungkinan kerugian sejak dini. Yang ketiga, untuk mengetahui kondisi persediaan barang dan jasa. Yang keempat, untuk mengevaluasi kinerja keuangan BUMK. Nah, sekarang kita akan mulai untuk mengerjakan pembukuan menggunakan format Excel. Sini saya sudah buat dua format file. Yang pertama ada kartu persediaan atau inventory. Yang kedua adalah laporan keuangan. Yang pertama yang kita kerjakan adalah kartu persediaan atau inventory. Kartu persediaan inventory. Nah, ini saya sudah buat kolom-kolomnya. Di sini ada judulnya yaitu katalog persediaan barang. Lalu di sini ada kode, nama barang, satuan hitung, persediaan awal, masuk, keluar, persediaan akhir, harga pokok satuan, dan harga jual satuan. Ini yang harus kita lakukan pertama adalah membuat tabelnya. Jadi karena sudah ada kolom-kolom dan nama-namanya begini, kita blok begini dulu, lalu kita buat tabel, kita pilih insert, klik table, akan muncul kotak dialog seperti ini, lalu kita klik centang my table has headers, centang seperti ini, oke. Nah, dia akan muncul. Di sini ada warnanya, dia biasanya warna biru, tapi kalau kita mau ganti sesuai warna yang lain, sini saya pakai warna ungu. Bebas aja sih mau pakai yang mana. Saya pakai warna ungu. Jadi seperti ini. Buat yang belum tahu untuk ini, cara kita untuk ini kan pisah-pisah begini. Cara kita buat nyatuinnya adalah kita blok sepanjang tabelnya, selebar tabelnya, lalu kita pilih merge and center. Nanti akan otomatis balik tengah. Lalu untuk mewarnainya ini kita klik begini, terus kita pilih yang ada gambar ember tumpah. Lalu kita pilih warna sesuai yang kita mau. Di sini kita yang mau. Terus di sini saya mau kasih pinggiran, garis pinggir gitu, garis tepi, biar di sini ada kotaknya gitu. Kita pilih yang ini, kita klik dulu gini, lalu kita pilih outside border. Sama untuk yang bawahnya juga kita blok dulu, tapi lalu kita pilih all border biar garis-garisnya banyak kayak gini. Kalau sudah begini, kita tinggal isi kode sesuai dengan kita. Misalnya kita mau buat kode A001, B002. Ini dia kan otomatis garisnya muncul. Ini C003. Lalu misalnya yang pertama, nama barangnya kita mau jual beras.
kita mau jual beras. Lalu yang kedua kita mau jual kacang tanah. Terus yang ketiga misalnya kita mau jual lada atau merica. Nah, di sini satuan hitung ini kayak misalnya kita jualnya per apa. Misal beras kita jual per karung 10 kilo, berarti kita tulis aja karung 10 kilo. Kacang tanah, mungkin kacang tanah kita jual kiloan aja biasa. Terus tuh ada kita jual kiloan biasa aja. Persediaan awal ini kita ketik biasa ya, persediaan awal beras. Misalnya kita punya persediaan beras 100 karung. 100 karung. Lalu kacang tanah ada 50 kilo. Ladanya ada 45 kilo. Di sini saya kasih warna hijau di masuk, keluar, dan persediaan akhir itu karena untuk mengisi bagian dalamnya nanti kita akan menggunakan rumus, jadi nggak diketik kayak yang tadi. Terus di sini kita ketik juga karena warna hitam. Ini misalnya kita memakai harga pokok. Ini harga pokok itu harga modal atau uang yang kita keluarkan untuk mendapatkan beras sekarung 10 kilo ini. Misalnya kita untuk memanen 10 kilo ini, untuk mendapatkan kita mengeluarkan uang 55.000. Nah, di sini sudah RP. Kalau misalnya misalnya belum ada RP-nya nih kayak gini. Nah, gini nih. Kan gini nggak titiknya, nggak ada RP-nya. Yang kita lakukan adalah kita blok seluruhan gini di atas. Lalu kita pilih number, ada panah di ujung, kita klik. Number, not responded. Nih, kita pilih accounting. Kita hilangkan decimal place jadi kosong. Lalu simbol. Di simbol sini kita pilih rupiah. Kita scroll ke bawah. Scroll cari rupiah Indonesia. Ini ada rupiah Indonesia. Kita klik. Oke. Nah, dia otomatis ada komanya sendiri. Ada RP-nya juga. Untuk harga jual, misalnya kita jual 70.000. Masa kelebihan 70.000. Ini seperti ini. Lalu misalnya untuk kacang tanah harga pokoknya kita anggap aja ambil 17.000. Untuk lada mungkin kita butuh sekitar 15.000 kilonya kayak gini. Terus kita jual ini harga 25.000. Terus ini kita jual harga 20.000. Itu udah kayak gini. Misalnya ini udah semua ditulis, kita tambahkan di sini, kita tulis total. Lalu kalau sudah kayak gini, ini di sini, ini kita blok dulu, pilih desain, kita ubah nama tabelnya. Nama tabelnya ini kita ganti jadi katalog. Ini kita ganti nama tabel begini biar saat penulisan rumus nanti bisa lebih mudah untuk memunculkannya. Nah, ini untuk isi persediaan awal ini bagian total. Di bagian total rumusnya adalah sum buka kurung, lalu kita blok dari yang atas, ketarik sampai bawah, tutup kurung, enter. Ini udah muncul, lalu kita tarik lagi ke samping sampai kita gerakin gini kursor sampai muncul kotak tanda tambah seperti ini. Lalu tarik ke samping sampai ke persediaan akhir. Masih kosong karena memang belum ada isinya. Terus di sini nggak usah kita sum karena ini kan harganya persatuan, jadi nggak perlu total. Kalau udah kayak gini, kita pindah dulu ke kolom transaksi.
Nah, untuk kolom transaksi ini cara buatnya sama kayak yang katalog tadi. Kita tulis dulu tanggal, kode, nama barang yang jumlah masuk. Kalau kita beli warna, kita pilih color border, terus kita buat tabelnya sama persis kayak yang tadi. Terus ini kita warna hijaunya di nama barang, otomatis maka di sini kita akan masuk ke rumus. Jadi ini rumusnya sama dengan lookup. Rumus ini kita gunakan untuk memunculkan nama barangnya. Lookup, buka kurung, lookup value. Lookup value ini adalah nilai yang jadi sumber dari munculnya di sini. Jadi kan untuk nama barang pasti butuh kode. Nah, kita pilih kode yang di sini. Kode. Tunggu sebentar. Ini kita blok dulu ya. Kita kasih nama juga. Nama ini saya kasih nama barang masuk. Yang di sini juga sudah kita kasih nama barang keluar. Baru kita mulai rumusnya. Ini rumusnya tuh lookup, kode, lalu koma. Nah, di sini untuk koma ini berbeda untuk setiap komputer dan laptop. Di laptop saya ini menggunakan koma. Tapi di laptop yang lain, komputer lain bisa menggunakan titik koma. Cara melihatnya adalah ini kan di sini warna hitamnya ada di lookup value. Kalau misalnya kita coba titik koma, dia nggak berubah. Kalau nggak berubah, nggak pindah ke sini, berarti kita titik koma. Nah, kalau udah benar, dia bakal pindah kayak gini. Kalau udah pindah gini, lanjutkan aja. Tabel array itu tabel. Ini kita pilih di katalog. Kita blok dari kode sampai nama barang sampai habis. Kita di sini di 01, kita sampai total. Dia akan muncul kayak gini, katalog, kode, nama barang. Terus kita kasih koma lagi. Sini index 6 ini nomor misalnya. Jadi gini, tadi kan kita blok di katalog ini ada kode nama barang. Berarti ada dua kolom yang kita pilih dan yang kita mau munculkan adalah nama barangnya. Berarti kita tulis angka 2 karena sini 1, sini 2. Koma lagi, lalu untuk rank lookup-nya kita gunakan false. Untuk kurung enter. Sini dia masih NA karena di sini masih kosong. Jadi kalau mau kita munculinnya kayak gini. Kodenya misalnya A001. Dia akan muncul. Terus di bawah kita pilih A, kita pilih B002. Kita pilih B002. Dia akan muncul sendiri ke tanah. Lalu di sini juga sama rumusnya, sama dengan lookup, buka kurung, kita klik kode, koma, katalog, koma, 2, koma, pas, tutup kurung. Dia akan muncul. Lalu untuk bagian tanggal, kita atur dulu. Jadi kita blok kayak gini. Lalu kita pilih number, kita pilih data, date, tanggal. Lalu kita pilih yang ini aja, 14 Maret. Ini locationnya English US. Oke. Terus cara mencantumkannya biar sesuai sama yang tadi. Yang pertama kita ketik adalah bulannya. Misalnya tanggal 5 Januari. Berarti kita ketik 1 garis miring 5 garis miring 2019. Ini akan muncul 5 Januari. Kalau di ini kan dia akan muncul di sini. Nah, yang kedua ini tanggal 7 1 garis miring 7 garis miring 2019. Ini juga sama, misal kita pakai tanggal 10 berarti 1 garis miring 10 2019. Ini lagi tanggal 15
tanggal 15 Januari 2019. Ini C003. Lalu sini kita misalnya beras yang pertama masuk 20, terus untuk kacang tanah masuknya 25, beras masuk lagi 15, lada masuk 30. Sama juga kayak di sini. Sama kita pakai. Oh iya, ini untuk rumusnya dia karena kita pakai tabel, dia bakal langsung otomatis muncul ya. Jadi tadi kan kita cuma ngetik yang di awal. Di sini nanti pas kita enter dia bakal muncul langsung ke bawah. Nah, sini kita pakai tanggal. Oh ya, kita atur lagi. Ini kita atur dulu. Sama kayak yang tadi. Tanggal. Nah, sini kita mau pakai tanggal 3. Tanggal 3 Januari ini kita jual lada. Ladanya terjual 10 kilo. Terus yang kedua ini tanggal 6 2019 itu kacang tanah kejual 5 kilo. Tanggal 7 beras kejual 5 karung. Terus tanggal 10 berasnya kejual lagi 8 karung. Nah, kalau udah kayak gini, terus kita lanjut ke kartu persediaan. Di sini saya sudah buat kolom juga. Saya sudah buat kolom di sini seperti ini. Ada nomor, tanggal, keterangan, saldo awal, masuk, keluar, dan saldo akhir. Ini ada warna hijau. Seperti sebelumnya saya katakan bahwa kalau warna hijau berarti kita menggunakan rumus di sana. Tapi kalau misalnya mau diketik juga bisa sih untuk nama barangnya, tapi kita akan menggunakan rumus aja biar enak, nggak ngetik banyak. Jadi caranya itu sama kayak yang tadi, kita buat tabel dulu. Jadi kita gini, kita buat tabel dulu. Kita buat tabel di view, di insert table. Oke. Hal yang ini juga. Tadi yang kita punya 3, berarti insert table, new table. Oke. Ini. Yang pertama, nomor 1. Di sini tanggal. Untuk kartu persediaan, ini tanggal, berarti kita sesuaikan sama transaksi. Transaksi di sini, transaksinya yang pertama, transaksi yang pertama ada tanggal 5 Januari itu beras. Oh iya, sebelumnya kita bikin dulu nih nama barang, kode barangnya sesuai dengan katalog. Di katalog adalah A001. A001 itu beras, tapi sini kita mau pakai rumus, nggak ngetik beras kayak gini, nggak pakai rumus. Jadi caranya sama kayak nama barang yang di transaksi, yaitu lookup kurung, lookup value-nya kita klik yang ini, lalu koma, kita blok katalog, koma 2, plus. Ini dia akan muncul beras. Terus untuk kita pindah ke sini bisa. Jadi kita tekan Ctrl C, baru Ctrl V. Nah, di sini NA karena dia di sini beda. Karena di sini beda.
kita kan nggak punya 0,2, dan dia akan muncul kacang tanah. Sama juga ini kopi ini C003 nggak akan muncul ada. Yang pertama, lalu setelah itu sini kita masukkan secara manual ya untuk tanggal, keterangan hado awal dan masuk keluar. Sini tanggal kita tanggal 1 Januari dulu 2019, yaitu saldo awal sini persediaan awal, saldo awalnya untuk beras itu ada 100, berarti kita 100. Untuk bagian saldo akhir nanti kita ketik aja, kan saldo awalnya 100, saldo akhirnya kita ketik 100. Nah begini. Lalu tanggal 2, nomor 2, ini beras transaksinya, kita lihat yang duluan yang mana. Di sini transaksi 5 Januari duluan, berarti 5 Januari beras masuk 20. Kita masukkan di sini tanggal 5 Januari. Oh iya, tanggalnya kita ganti pakai date dulu. Pakai date 5 Januari karena tadi dia masuk. Jadi sini kita tulis produksi atau bisa juga pembelian, misalnya kita beli ke orang luar lagi itu. Ini tadi produksinya dapat masuk 20, berarti kita klik di sini masuk 20. Nah, baru di sini saldo akhirnya kita mulai pakai rumus. Caranya itu kita menggunakan rumus if and. Logika 1, masuk sama dengan kosong, ada petik 2, terus keluar sama dengan kosong, lalu sini kita tutup kurung, koma, petik 2, koma, saldo akhir ditambah masuk dikurang keluarnya ini G, berarti ini G7, karena kita nggak bisa klik ya, jadi kita pilih G7. Tutup kurung. Nah ini maksudnya masuk sama dengan kosong, berarti masuk sama dengan, kalau masuk nggak ada isinya, keluar juga kosong nggak ada isinya, maka dia nanti kosong, nggak ada saldonya, nggak ada. Tapi kalau misalnya dia ada isinya, maka bakal ditambah sama masuk, terus dikurang sama keluar, tutup kurung. Muncul nih, terus kita tarik ke bawah. Nih, bakal kosong karena, tapi kalau kita isi, misalnya kan 5 Januari produksi, terus kita transaksinya beras tanggal 7 Januari menjual 5 buah, keluar berarti sini. Di sini nomor 3 tanggal 7 Januari 2019. Sini penjualan tadi berapa buah? 5 karung, artinya 5. Nah, dia otomatis angkanya muncul di sini tanpa perlu kita ketik lagi rumusnya. Itu juga berlaku untuk yang kacang tanah, nggak ada, dan yang lainnya nanti. Sudah 2, lalu kita pindah ke katalog. Nah, di sini kita belum masukin rumus sama sekali di bagian masuk dan keluar.
Jadi caranya itu adalah ini kita pakai rumus sum if. Ranknya ini adalah kode. Ranknya ini adalah di transaksi kode, kita blok sampai habis tabelnya, lalu koma kriteria, kita klik yang ini A001, lalu koma lagi sum rank ini yang mau angka yang mau kita jumlahkan. Berarti karena ini kan masuk, biar ada transaksi masuk, step itu kita blok yang ini. Nah, kalau begini, maka nanti setiap ada masuk, misalnya beras masuk, dia akan otomatis terjumlah nih 35, 20 tambah 15. Misalnya kita tambah di sini tanggal 20 2019 beras, kita masuk lagi misalnya 12 karung. Di katalog dia otomatis tertambah. Kalau mau kayak gini kita tinggal tarik aja. Nah, tinggal tarik bawah, kita lihat nih kacang tanah 25 masuknya, kita transaksi kacang tanah 25, lada 30. Untuk katalog yang di bagian keluar juga sama rumusnya, sama, cuman bedanya di sini kita pakai tabel yang ini, yang daftar barang keluar, kita blok, lalu kita koma. Lalu ini juga sama, klik yang ini, lalu kita blok lagi sama yang ini, jumlah keluar, kurung enter. Lalu kita tarik ini sampai tambah, tarik ke bawah. Ya, otomatis, dan angka yang di bawah tadi yang udah kita hitung, nih, tadi kan 0, dia bakal langsung muncul. Kalau itu kan dari rumus sum if, kalau ini rumus persediaan akhir. Persediaan akhir itu rumusnya sama dengan persediaan awal ditambah masuk dikurang keluar. Enter. Jadi ini hasil dari 100 tambah 47 kurang 13. Tarik lagi ke bawah. Ya, ini. Angkanya otomatis berubah sesuai angka yang di atas. Kalau udah kayak gini, terus untuk ini yang bagian keterangan ini buat kita, membantu kita untuk mengisi laporan keuangan nanti. Nah, di sini saya sudah tulis rumusnya ya, di sini udah kayak cara hitungnya, jadi kita tinggal praktekkan di sini. Persediaan awal itu sama dengan persediaan awal dikalikan harga pokok satuan. Nah, karena ini persediaan awalnya ada banyak, ya 3, jadi kita harus hitung satu-satu. Jadi rumusnya itu adalah dalam kurung, kita buka kurung 2 kali, kita klik ini persediaan awal dikali harga satuan, tutup, tambah, buka kurung lagi, persediaan awal bintang harga pokok satuan, tutup kurung, tambah, buka kurung lagi, persediaan awal bintang harga pokok satuan. Kalau ada muncul kayak tadi, kita langsung di enter aja, oke. Jadi dia akan menyesuaikan rumusnya, dia akan muncul angkanya kayak gini. Atau harga pokok penjualan juga sama, harga pokok satuan dikali keluar, sama kayak tadi, kayak gini juga.
ini harga pokok ini, tapi sama yang ini. Itu untuk memastikan harga pokok penjualan. Lalu untuk persediaan akhir ini rumusnya beda. Jadi persediaan akhir kita pakai sama dengan persediaan awal dikurang harga pokok sini. Pakai tutup kurung. Kita kurung kayak gini. Ini karena kosong jadi harganya segini. Untuk harga jual ini sama juga, cuman dia pakai yang harga jual satuan ini dikalikan sama yang keluar. Seperti itu. Ya, ini udah sekian untuk kartu persediaan sudah semua. Lalu kita pindah ke laporan keuangan. Sekarang yang kedua yaitu adalah laporan keuangan. Di sini ada banyak. Saya buat kas harian, kas umum, neraca saldo, buku besar, neraca, laba rugi, modal, dan arus kas. Yang pertama yang kita kerjakan adalah buku kas harian. Sama juga seperti yang di inventory tadi, cara buat tabelnya. Di sini saya sudah buat ada nomor, tanggal, nomor akun, nama akun, keterangan, debit, kredit, dan saldo. Kredit dan saldo. Nah, di sini kita buat tabel seperti sebelumnya. Kita buat tabel dulu seperti sebelumnya. Biar ada garis-garisnya langsung muncul. Itu kita isi di bawah. Nomor 1, tanggal. Nanti dulu kita isi dulu di nama akun. Nama akunnya hijau dan saldonya juga hijau. Yang pertama kita lakukan adalah masukkan rumus di sini. Baru kita bisa isi. Untuk nama akun sama seperti inventory tadi, itu sama satu nama barang. Jadi kita pakai rumus lookup. Tapi sebelumnya di neraca saldo, ini saya sudah buat neraca saldo awal dan akhir. Ini contoh aja, jadi udah ada angka-angkanya biar kita enak hitungnya. Untuk kas harian tadi kita pakai daftar akunnya ini, kita blok dari nomor 11 1100 kas sampai biaya umum dan administrasi. Di sini kita nggak pakai tabel ya, kita cuma pakai ini yaitu border, karena dia kolomnya ada seperti ini yang menyatu. Jadi kalau sudah diblok kayak gini, kita kasih namanya di sini. Kita tulis nama akun. Tapi sini nggak boleh pakai spasi, jadi kita harus pakai garis bawah. Kita tulis daftar akun. Jadi kalau sudah seperti ini, kita bisa mulai tulis rumusnya. Kita pakai lookup dalam kurung, lookup value nomor akun yang ini, koma, tabel array, itu dia nama akun, daftar akun tadi, kita tinggal pilih daftar akun, terus itu koma, cool index numnya 2, karena kan ini tadi neraca saldo nih, karena dia di nomor 2 gini, 2, lalu koma pas. Di sini dia NA karena emang angkanya masih kosong kan. Misalnya nih kita transaksi hari pertama, ini tanggal 2 Januari. Ada pembelian perlengkapan. Lihat dulu perlengkapan 1.400. Berarti kita tulisin 1.400.
Oh ya, untuk nomor akun ini kita pakai general. Nah, kayak gini. Biar angkanya muncul 1400, nggak kayak tadi. Kayak general. Sini, lalu untuk keterangan. Nah, untuk bagian keterangan ini adalah kita posisikan perlengkapan. Jadi ini perlengkapan, saya tulis membeli perlengkapan. Nah, untuk debit dan kredit di sini, debit dan kredit itu kita posisikan sebagai kas. Jadi membeli perlengkapan, maka kita mengeluarkan uang. Uang berkurang atau kas berkurang itu berada di sisi debit. Jadi kalau membeli perlengkapan, kita isinya di kredit, yaitu kita mau pakai misalnya 1 juta. 1 juta. Nah, 1 juta. Jadi saldonya adalah 1 juta juga. 1 juta juga. Lalu pada hari berikutnya, tanggal 3 Januari 2019, kita bayar kita penjualan. Berarti penjualan kita pakai yang akun pendapatan, yaitu 4.100. Jadi 4.100 keterangannya penjualan beras misalnya. Nah, di sini untuk penjualan berarti posisinya uang kas kita bertambah, uang kita masuk. Berarti kita masukkannya di bagian debit. Penjualan beras biasanya kita jual beras, kita dapat uang 7 juta. Tulis di sini 1 juta. Nah, di sini untuk bagian saldo kita akan mulai menggunakan rumus sama seperti saat di kartu persediaan tadi. Rumusnya yaitu if n dalam kurung debit sama dengan kosong, kredit sama dengan kosong, tutup kurung, koma. Di sini adalah saldo dikurang saldo ditambah kredit tambah debit dikurang kredit, tutup kurung, enter. 1.700. Oh, tadi kita mau bikin 7 juta di sini. Nah, ini 8 juta. Otomatis kayak gini. Kan udah 2 begini. Ini teruskan aja, dia bakal muncul sendiri. Lalu kita pindah ke kas umum. Di sini untuk kas umum ini kayak rekapan untuk per bulan. Jadi kita bisa tahu kas bulan Januari debitnya berapa, kreditnya berapa. Jadi ini caranya tinggal kita copy paste. Kita copy paste aja. Ini kan sudah kayak gini, saya cuma 2. Ini kita buat di sini bagian sini tulis total. Nah, untuk total ini kita pakai rumus untuk debitnya, yaitu sum kita blok, lalu kita tarik ke sampingnya juga biar dapat hasilnya. Ini dapat 7 juta dan 1 juta. Nah, ini tuh 7 juta dan 1 juta ini adalah saldo untuk dimasukkan ke kas umum dan buku besar kas. Jadi ini kita copy, Ctrl C, masukkan di kas umum. Itu kan misalnya di bulan Januari. Nanti kalau untuk bulan-bulan lanjut tinggal di copy per bulannya aja.
Langsung untuk bulan Januari debit. Ini kita klik kanan, lalu pilih values, jadi biar cuman angkanya aja yang berpindah, bukan formulanya atau rumusnya itu nggak ikut. Nah, seperti ini. Lalu misalnya nanti sudah terisi semua, untuk bagian total, lagi kita menggunakan rumus sum, kita blok sampai bawah. Ini sama juga satu sebelah, ini tinggal kita tarik aja. Ya, seperti ini. Lalu setelah buku kas umum sudah, kas harian sudah, kita pindah ke neraca saldo. Neraca saldo nih, neraca saldo saya sudah buat 2, buat contoh aja, jadi ini nggak berpatokan sama kas harian saya buatnya. Tapi kalau untuk pekerjaan nanti, untuk pembukuan yang sebenarnya, kita akan menggunakan kas harian dan kas umum untuk mengisi ini. Dan ini saldo-saldo yang ini akan kita dapatkan dari buku besar. Buku besar. Buku besar saya sudah buat formatnya. Sudah saya kolom-kolomkan seperti ini. Ini kenapa saya kasih warna di tengah-tengah hijau begini? Ini untuk membedakan dengan yang lainnya, karena di posisi akun ini akan mempengaruhi untuk penghitungan di saldo akhirnya. Mempengaruhi di saldo akhir. Nah, jadi begini. Saldo awal kita tinggal copy aja dari neraca saldo awal. Neraca saldo awal kita copy, pindahkan ke sini seperti tadi, ke values. Mohon maaf ya, sedikit kesalahan. Ya, jadi untuk posisi akun ini, untuk akun hutang, modal, dan pendapatan atau penjualan, posisi akunnya adalah kredit. Jadi kalau hutangnya nambah, modal usahanya nambah, penjualannya bertambah, dia akan masuk di sisi kredit. Sedangkan yang lainnya, karena posisi akunnya debit, jadi kalau mereka bertambah akan masuk di sisi debit. Gitu. Nah, sini untuk debit, kredit, saldo akhir kita akan menggunakan rumus. Untuk kas kita copy aja dari kas harian. Ini dari 2 angka yang paling bawah lagi yang total. Yang kita masukin di kas umum nih, 2 angka yang di kas umum ini. Ini kita copy lagi. Kita masukkan di buku besar, bagian kas. Kas seperti ini. Lalu untuk bagian bank, piutang dan sebagainya ke bawah, kita akan menggunakan rumus seperti yang sebelumnya, yaitu rumus sum if. Sum if ini seperti rumus yang di inventory tadi. Di rumus sum if ini ranknya itu kita pakai yang ini. Ranknya itu kita pakai yang sini, yang di kas harian, yaitu dari nomor akun sampai habis. Lalu koma, kriterianya kita ambil yang ini, bank. Lalu koma, kita ambil yang bagian. Nah, di sini karena ini kita akan mengisi di bagian debit. Di sini debit. Jadi
Ini kan posisinya debit kredit sesuai akun-akunnya. Jadi untuk posisi debit ini kita ambil di kredit di buku kas harian. Kita ambil kredit. Kita blok sampai habis. Lalu tutup kurung. Enter. Oh iya, ini kita pakai tabel juga. Biar rumusnya langsung ini. Oh, nggak pakai tabel deh. Jadi ini udah kayak gini, kita rumusnya kita tarik sampai habis ke bawah. Nih, perlengkapannya masuk 1 juta. Sama kayak yang di sini, 1 juta perlengkapan. Lalu rumus untuk kredit itu kebalikannya dari debit. Kalau tadi kita menggunakan kredit di buku kas, maka di posisi kredit ini kita akan menggunakan debit di buku kas. Rumusnya sama, masih sum if ranknya kas harian, koma, buku besar ini, koma, kas harian, kita blok yang bagian debit sampai habis. Kita tutup kurung, enter. Sudah, kita akan tarik sampai ke bawah. Nah, untuk pendapatan dia masuk kredit 7 juta, berarti dia bertambah 7 juta. Oh iya, untuk sini selain pengecualian bagi kas yang di copy paste, nggak pakai rumus. Untuk harga pokok penjualan kita juga bakal copy paste, nggak pakai rumus. Jadi nanti untuk angka harga pokok penjualan itu bisa diambil di inventory. Di sini di inventory. Ini di sini harga pokok penjualan. Harga pokok penjualannya itu yaitu harga pokok ini dikali dengan keluar. Nanti dapat angkanya di sini. Kita tinggal copy. Kalau kita pindahkan ke sini, ke bagian debit, karena posisi akunnya debit dan dia kosong, terus ada angkanya sekarang, jadi diposisikannya di sini. Di sini nanti, di kredit. Seperti itu. Misalnya nanti totalnya 45 juta. Terus aja 45 juta lagi. Tapi yang lainnya masih pakai rumus. Yang nggak pakai rumus cuman kas dan harga pokok penjualan. Lalu untuk saldo akhir, rumus dari saldo akhir untuk yang debit, untuk posisi akun debit, ini akunnya adalah sama dengan saldo awal ditambah debit dikurang kredit. Lalu rumusnya ini kita tarik sampai debit. Kita tarik sampai bawah. Nah, di sini. Tapi sini kan hutang pada usaha sama pendapatan ini masuknya di kredit. Berarti gimana? Ya kita hapus rumusnya yang ini. Kita ganti rumusnya. Jadi sama dengan saldo awal ditambah kredit dikurang debit. Lalu kita tarik lagi khusus untuk yang kredit aja, nggak sampai bawah. Seperti itu. Jadi akunnya ini sesuai posisinya. Lalu kalau sudah di buku besar, saldo akhirnya ini yang sudah kita dapatkan, kita pindahkan ke neraca saldo di saldo akhir. Di sini neraca saldo per 31 Desember. Kita pindahkan ke sini sesuai posisi akunnya. Untuk yang debit kita masukkan debit, untuk yang kredit kita masukkan kredit. Lalu kalau sudah selesai dengan buku besar, kita pindah ke laporan neraca. Ini laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Nah,
laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan itu formatnya seperti ini. Laporan ini atau yang sering disebut laporan posisi keuangan atau sering disebut neraca melaporkan aset, kewajiban, dan modal pada tanggal tertentu. Ini tahun 2019, berarti ini akhir tahunnya. Laporan ini merupakan sumber informasi tentang posisi keuangan karena merangkum elemen-elemen yang berhubungan langsung dengan pengukuran posisi keuangan, yaitu aset, kewajiban, dan modal. Di sini cara isinya kita tinggal copy paste aja. Nih, untuk kas, bank, perlengkapan, gedung, dan sebagainya. Ini kita ambil dari neraca saldo yang udah ada. Nih. Oh ya, untuk neraca ini kita ambilnya kan cuma kas. Jadi untuk pendapatan, harga pokok, biaya nggak akan kita masukin ke neraca karena ini posisi keuangan. Jadi kita ambil yang ini, kita copy yang ada angkanya. Tapi kita copy dulu yang ini, tempat sampai gedung. Ctrl C, lalu kita copy ke neraca. Untuk angkanya juga sama, tinggal kita copy aja. Ctrl C, neraca, values, paste values. Nah, untuk total asetnya kita seperti sebelumnya, sama. Kita pakai sum untuk menjumlahkannya. $341.500. Untuk hutang dan modal juga kita copy dari neraca saldo. Neraca saldonya pindah ternyata. Yang kita copy dari neraca saldo yaitu ini. 2, Ctrl C, kita copy value. Ini kita hapus yang di atas itu. Nah, ini seperti ini. Kalau kita hitung ini sum kita blok dari atas sampai bawah. Nih, bisa dilihat sini hasilnya beda ya, dari total kewajiban dan total aset itu beda, ada selisih yaitu besar di bagian debit. Nah, kalau seperti ini, untuk selisihnya akan kita masukkan ke saldo laba. Jadi cara menghitungnya adalah kita klik di sembarang kolom aja buat menghitungnya. Jadi sama dengan total aset yang ini dikurangi dengan kewajiban atau modal. Hasilnya adalah 86.500. Jadi udah dapat hasilnya, tinggal kita Ctrl C. Kalau kita paste, tapi seperti sebelumnya pastenya pakai yang values. Biar formulanya nggak keikut, karena kalau keikut dia bakal rusak karena beda hasilnya. Jadi gini, ini udah rata kan tinggal tempat 341.500.000. Aku udah seperti ini, berarti udah benar. Kita pindah ke laba rugi. Laba rugi ini kita akan menghitung apakah BUMK mendapatkan laba atau rugi. Itu kita hitung di sini. Seperti neraca masih kita akan menggunakan copy paste. Itu pendapatan usaha. Ini berarti dari pendapatan. Kami pendapatan yaitu 133 juta. Kita paste di sini dengan paste values. Total pendapatannya kita pakai sum, kita klik ini. Harga pokok penjualan juga kita ambil dari neraca saldo. Kita ambil semua nih untuk biaya umum dan biaya administrasi juga sekalian aja biar nggak bolak-balik. Harga pokok penjualan
values ini untuk kedua ini kita kontrol X, lalu kita pindahkan ke sini, kontrol V aja langsung karena udah dari sini juga. Udah kayak gini, sama seperti yang ini kita pakai zoom, selalu pakai zoom. Ini untuk laba kotor. Laba kotornya kita akan mengurangkan dari total pendapatan. Tutup buka kurung dulu, total pendapatan dikurangin total harga pokok penjualan. Nah, kita sudah mendapatkan hasilnya yaitu 88 juta. Itu adalah laba kotor. Lalu untuk biayanya kita jumlahkan juga. Untuk biayanya. Sini saya mau kasih garis ya. Di sini kan nggak ada garisnya nih. Yang di bawah 1 juta nggak ada garisnya. Mau kayak kasih garis kayak gini. Kita garisin bottom border biar di bawahnya aja. Kalau total biaya sama, masih sama banget. Ini rumusnya pakai sum. Untuk laba bersih sama dengan laba kotor dikurang total biaya. Bentar, ada kesalahan. Jadi ini sama dengan laba kotor dikurang total biaya. 86.500. Laba bersih ini sama dengan saldo laba yang ada di neraca. Saldo laba yang di neraca itu 86.500, maka laba rugi juga harus 86.500. Kalau berbeda berarti kita ada kesalahan dalam input angkanya. Sudah seperti ini, kita lanjutkan dengan mendistribusikan mendistribusikan saldo laba yang kita dapat ini kepada bagian-bagian ini yang sudah ada. Di sini rumusnya adalah sama dengan persen, tutup buka kurung dulu, persen dikali dengan laba bersih. Tutup kurung. Di sini kita sudah mendapatkan hasilnya. Lalu kita tarik. Sebelum itu, tapi yang untuk D ini kita pakaikan tanda dolar, sign dolar seperti ini. Ini gunanya agar dia nggak berubah pas kita tarik. Jadi saat kita tarik nanti akan tetap dikalikan dengan laba bersih. Tarik sampai bawah. Nih. Dia tetap D20 tuh sampai habis. Terus untuk yang bawah ini kita sama, kita pakai sum. Kita hitung, tarik, hasilnya sama dengan yang di sini 86.500 karena emang dikali dari sini. Itu berarti sudah betul. Tapi kalau misalnya salah, mungkin persenannya yang kurang atau kita salah menginput angka. Sudah selesai dengan laba rugi, lalu kita akan berpindah ke modal, laporan perubahan modal. Di sini kolomnya formatnya nggak terlalu besar seperti yang sebelumnya. Ini simple. Jadi di sini kita langsung aja masukin modal awal 1 Januari itu. Kita ambil neraca saldo, modal awalnya 225 juta. Kita copy, kita masukkan di sini. Pakai paste values. Lalu tambahannya misalnya apakah di bulan Januari atau mungkin di tanggal-tanggal yang ada modal tambahan. Tinggal diganti angkanya di sini, tanggalnya, terus di sini dimasukin. Kalau nggak ada, malah kita kosongkan.
kosongkan. Untuk laba ditahan juga, karena ini labanya akan dibagikan ya, karena laba bisa didistribusikan seperti ini. Distribusikan, itu jadi laba ditahannya tuh nggak ada. Kosongkan, dividen juga kosongkan. Lalu di sini ada garis, berarti sini kita hitung. Itu sum. Di sini kalau ada angkanya kita ini kan, karena nggak ada jadi dia kosong. Modal akhirnya ini kita pakai sama dengan tutup buka kurung sama dengan sum buka kurung, kita blok dari atas ke bawah, enter 225. Nah, ini adalah modal akhir kita 225. Setelah modal, kita pindah ke arus kas. Laporan arus kas kita pakai format seperti ini. Jadi laporan ini merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar dari setara kas untuk suatu periode. Melalui laporan arus kas, pengguna laporan keuangan dapat mengetahui bagaimana entitas menghasilkan dan menggunakan kas dan setara kasnya. Tujuannya yaitu untuk menyajikan informasi tentang perubahan arus kas selama satu periode yang diklasifikasikan dari 3, yaitu aktivitas operasi, pendanaan, dan investasi. Sebelum kita mulai mengisi kolom angka-angka di sini, kita harus terlebih dahulu membuka neraca saldo, lalu membuat tabel untuk menghitung sisinya seperti ini. Tabel untuk menghitung sisihnya ini karena yang akan kita masukkan ke arus kas adalah selisih dari neraca saldo awal dengan neraca saldo akhir. Hal itu karena kita menggunakan laporan arus kas dalam metode langsung. Jadi kita akan langsung memasukkan selisih dari awal tahun dan akhir tahun. Cara menghitungnya adalah seperti ini. Sama dengan karena ini kan sebenarnya kita selisih, tapi selisihnya itu kita balik. Jadi misalnya debit, nah kalau di sini saldo sini debit, nah ketika dia masuk ke arus kas, dia akan menjadi pengurang. Karena itu rumusnya sama dengan minus, ini kita kasih strip, terus buka kurung, debit akhir atau neraca saldo akhir dari kas dikurang neraca saldo awal, tutup kurung. Ini hasilnya strip karena dia nggak ada sisinya, itu sama-sama 12 juta. Lalu ini kita tarik sampai bawah gini. Sama juga dengan kreditnya, kita pakai seperti itu, kita tarik aja langsung ke samping, kita tarik ke bawah, langsung kita tarik ke bawah. Sini ada hasil-hasilnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung masukkan ke arus kas. Arus kas yang pertama yaitu kas yang diterima dari pelanggan. Kas yang diterima dari pelanggan. Ini rumusnya seperti ini, piutang ditambah dengan laba bersih. Tapi karena kita nggak punya piutang, maka saldonya nih kita klik aja ini piutang ditambah laba bersih, itu adalah laba rugi, laba bersih yaitu 46.500, terus tutup
terus enter. Ini udah dapat hasilnya 8.500 karena piutangnya tidak ada. Untuk pembayaran kepada pemasok, rumusnya itu berarti persediaan kita ambil ke saldo, persediaan barang dagang ini kita tambah dengan hutang. Lalu enter 16.800. Pembayaran beban usaha. Untuk pembayaran beban usaha ini kita langsung copy aja karena dia nggak pakai rumus-rumus sama dia. Kita copy dari neraca saldo nih untuk biaya usaha dan biaya administrasi. Ctrl C, arus kas, kita paste value untuk angkanya. Itu untuk pembayaran beban usaha dan pembayaran beban umum dan administrasi. Pembelian perlengkapan kita copy ke saldo yaitu dari perlengkapan 5.700.000, kita Ctrl C, values ini. Nah, di sini karena BUMK Rumpun Jaya Mandiri kan tidak ada aktivitas investasi dan pendanaan. Mohon maaf, ini saya terbalik. Kasih investasi dulu. Bentar. Investasi baru pendanaan di bawahnya. Di sini pendanaan. Ini karena untuk BUMK ini kan nggak ada investasi sama pendanaan, jadi kalau mau dikosongkan aja ini, mau nggak dimasukin juga nggak apa-apa karena ini cuman format aja. Kalau nggak dibutuhkan bisa dihilangkan. Jadi karena ini cuma ada aktivitas operasi, maka arus kas dari aktivitas operasi ini di sini sama dengan sum tablok P habis. Hasilnya adalah 62.500. Nah, sini seperti yang kita tahu kan, untuk neraca saldo ini dari kas awal tahun sampai kas akhir tahun hasilnya sama dengan 12 juta. Jadi untuk di arus kas harusnya tidak ada kenaikan atau penurunan kas karena saldo kas awal tahunnya itu 12 juta sama kayak akhir tahunnya juga. Jadi nggak ada perubahan. Ini kita hitung di sini pakai sum. Ini. Nah, hasil akhirnya sudah 12 juta juga, harus 0. Tapi di sini harus 0, ini tambah ini. Ini tapi karena ini arus kasnya ada 62.500, hasilnya nggak pas, nggak 74, harusnya kan 12. Jadi seperti yang saya lihat juga untuk BUMK ini untuk labanya kan tidak ditahan ya. Jadi di sini dimasukkan yaitu pembayaran untuk pembagian laba 62.500 biar hasilnya 0. Lupa kita minuskan. Jadi arus kasnya 0, kenaikan penurunan kasnya 0, saldo kas awal tahunnya 12 juta, saldo akhirnya tetap 12 juta. Iya. Kalau sudah sama dengan neraca saldo yang ini, berarti sudah benar
perhitungan kita. Seperti itu. Ya, sekian mungkin dari saya. Mohon maaf untuk kesalahan dan kurang lebihnya. Terima kasih.